Pemirsa, kisah pilu dialami oleh Syifa, anak dari Dwi Fatmawati yang merupakan seorang camat di Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Bagaimana tidak, pernikahannya dengan seorang pria oknum polisi berinisial MA justru membawa petaka dan luka hatinya lantaran sang suami ternyata memberikan mahar berupa emas palsu saat akad nikah. Kisah pilu yang dialami Syifa dibagikannya di akun media sosial miliknya. Saya udah lupa apa waktu itu mas kawinnya 10 gram emas, 10 gram emas. Kalau harganya sekarang yang 700, bagus kan, 750, 700, 800, berarti nilainya 8 juta. Waktu itu dicek dulu nggak? Enggak, pokoknya percaya deh. percayain ke mamanya beli. Aku juga baru lihat fisiknya pas pas ijab kabul itu, baru dikotakinnya pas lihat fisiknya pas itu. Udah aja, aku nggak ada curiga apa sama sekali itu palsu atau apa, jadi ya udah aja. Terus dimintain suratnya terus kan, selama berjalan ini kok nggak dikasih, pas diminta-minta nggak ada suratnya. Aku cek lah ke toko emas, ternyata nggak ada kadar emasnya sama sekali. Ya, Syifa memang baru mengetahui jika mahar berupa emas yang diberikan suaminya ternyata palsu. Hal ini tentu saja membuat ayah Syifa meradang dan malu, apalagi saat akad nikah Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, didapuk menjadi saksi pernikahan Syifa. Ayah Syifa pun berusaha meminta pertanggungjawaban menantunya itu, namun tak pernah ada respon. Dan lantaran memikirkan nasib Syifa, sang ayah jatuh sakit hingga meninggal dunia. Kabarnya Syifa kini tengah menggugat cerai suaminya itu. Nah, setelah dicek, emas ini tuh ternyata palsu. Aksesoris, sampai sekarang suratnya nggak ada. Berarti tidak sah dong. Ya kan yang dimaharkannya itu kan tidak sah. Kan yang dimaharkannya tidak sah. Saya ini saksinya juga salah. Saya juga saksinya salah. Setelah Teteh tahu bahwa emasnya palsu, Teteh masih menerima suaminya? Masih, karena anak dan nggak ada kerjaan saat itu. Jadi mikir ya udahlah, telan sendiri dulu aja. Terus juga mikir kan mau cerita ke orang tua berat juga, mau cerita ke teman juga malu karena aib sendiri. Tinggal persoalannya adalah ketika Teteh berumah tangganya, apakah hanya emas palsu ini tidak yang menjadi problem perjalanan sampai hari ini? Atau happy aja? Enggak, banyak Pak. Salah satunya yaitu salah satunya kan keluarganya itu. Oke, kita nggak ngebahas itu ya. Terus juga sering cekcok sampai yang terakhir itu sampai ada KDRT. KDRT-nya itu ngelempar vape ke badan sampai biru-biru. Aku masukin ke gugatan juga, sampai harus ke psikiater juga. Sekarang udah nggak psikolog lagi, harus minum obat-obatan psikiater. Kenapa Teteh harus ke psikiater? Karena dia sering ngancem-ngancem gitu loh Pak. Ngancamnya kenapa? Banyak, pokoknya sampai ke kerjaan juga dia ngancem-ngancem ngasih surat untuk Syifa biar dipecat gitu kan. Asalnya Teteh kerja di mana? Di Bandung, ada di salah satu mall. Oh, di salah satu mall. Statusnya hari ini gimana? Teteh sudah bervisa atau lagi melakukan gugatan atau apa? Proses cerai Pak. Sudah berjalan. Baru sidang pertama, terus sidang keduanya di September, nunggu 6 bulan karena menghargai instansi kepolisian ini. Menghargainya gimana? Iya, nunggu surat permohonan cerai dari Polri-nya. Karena surat persetujuan. iya kan. Ya kan Teteh ngajuin surat nih, surat permohonan ke Polri kan, institusinya. Kemudian nanti disetujui oleh atasannya untuk melakukan perceraian, dan itu menjadi bahan di pengadilan agama. Sama dengan ASN. ASN dulu juga saya waktu jadi bupati kan nanda tanganin surat persetujuan cerai. Jadi Teteh nunggu surat persetujuannya. Sampai sekarang surat persetujuannya belum turun. Belum, udah 4 kali ngirim, nggak ada panggilan, nggak ada berproses. Nggak berproses. Terus kemudian ini kan lama nih karena aparat negara kan. Aparat negara lama, Teteh statusnya berhenti kerjanya sekarang? Iya. Berhenti kerja? Akhir bulan ini berhenti. Sebenarnya saya menanggapinya ini sangat miris ya, karena
terjadi hal-hal penipuan dalam hal pernikahan sendiri gitu. Jadi pernikahan itu sudah ternodai dengan penipuan. Wajar kalau menilai wanita menggugat cerai suaminya karena belum lama ini menikah, terus ketahuan telah memberikan mas kawin palsu. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah fenomena yang miris ya, karena pernikahan sendiri kan itu harus dilandasi dengan cinta dan keseriusan di masa depan gitu. Tapi hal ini langsung tercoreng dengan adanya penipuan dan dengan mas kawin palsu. Miris sekali ya dapat mas palsu buat mahal. Sebelumnya kalau misalkan menurut aku sih sebelum menikah sih harusnya udah proses terlebih dahulu, udah cek background dari calonnya terlebih dahulu, gitu kan. Jadi kita itu harus tahu dulu lah apa namanya karakter pasangan kita kayak gimana. Nggak mungkin dong kita menikah sama seseorang tapi kita nggak tahu secara jelas, secara rinci tentang pasangan tersebut. Jadi kalau saran dari aku sih buat teman-teman nih, sebelum menikah itu atau mencari pasangan itu lebih baik kalian kenali dulu pasangan kalian, mulai dari background keluarganya, background segala macam, pekerjaan segala macam, biar nanti kejadian kayak gini nggak terjadi sama kalian dan bisa diatasi.